Masih dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Regional Leaders dengan tema ketahanan ekonomi daerah, jurus hadapi ketidakpastian global. Berbicara soal strategi jitu daerah dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa, pemerintah Kabupaten Tangerang menggencarkan pembangunan di wilayah pesisir laut bagian utara Kabupaten Tangerang. Upaya itu terus dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta pelestarian ekosistem laut atau populer disebut dengan blue economy. Wilayah pesisir diketahui masih menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan pemukiman yang kumuh dan fasilitas umum yang terbatas. Kondisi ini juga menjadi perhatian Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sejak 2013 lalu dengan program bernama Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Ada sebanyak 25 desa di 8 kecamatan sepanjang 51 km di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang yang ingin ditata. Penataannya yang dilakukan juga diharapkan bisa memberikan dampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu bagaimanakah penataan di wilayah pesisir ini akan memberikan dampak bagi kelangsungan dan juga kesejahteraan masyarakat setempat? Dan apa yang menjadi tantangan dalam penataan wilayah pesisir ini? Kami akan membahasnya dalam dialog bersama dengan Ahmed Zaki Iskandar selaku Bupati Tangerang. Selamat sore. Pak Zaki, terima kasih atas waktunya. Ini Sama-sama. kayaknya sesuai dan inline juga dengan amanat dari pemerintah ya atau Ya. Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa daerah itu harus memaksimalkan potensinya Ya. masing-masing. Dan ini adalah salah satu yang juga dipilih ya, mengembangkan wilayah pesisir ini yang dipilih oleh Persis. Kabupaten Tangerang. Seperti apa sih Pak? Nah, Kabupaten Tangerang memiliki panjang pantai kurang lebih 51,5 kilometer dari batas Jakarta sampai dengan batas Kabupaten Serang. Oke. Di sepanjang 51 kilometer itu ada 8 kecamatan dan 25 desa di kawasan pesisir pantai. Nah, di RPJMD Kabupaten Tangerang itu ada program namanya Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Di Gerbang Mapan ini konsepnya adalah penataan kawasan. Jadi bukan cuma sekedar bedah rumah, tapi bedah lingkungan juga. Oke. Kita lengkapi dengan sanitasinya, kemudian sumur air bersih gitu ya, termasuk air bersih perpipaan. Nah, sekarang di Ketapang ini sebetulnya program yang kedua setelah Desa Kohot. Oke. Desa Ketapang ini adalah program yang kedua dan kita bukan saja membangun infrastrukturnya, tapi juga perekonomiannya tadi. Seperti Mbak bisa lihat, kita tata tempat pelabuhannya, pendaratan ikannya, terus kemudian tempat lelang ikannya. Kemudian juga kami lengkapi dengan berbagai macam sarana fasilitas dan juga prasarana infrastrukturnya. Nah, dalam kurun waktu kita mulai dari 2014, di sana pun kami melakukan rehabilitasi dan konservasi mangrove. Oke. Jadi ternyata sekarang ini bisa kita lihat pembangunan secara integrasi bukan saja di infrastruktur dan di masyarakat mengenai blue economy dan green economy, tapi juga begitu mangrove-nya tumbuh, itu juga memperbaiki kualitas air dan lingkungan di sekitar pesisir, kawasan pesisir tersebut. Nah, ini yang jadi percontohan nanti berikutnya bahwa desa-desa pesisir ini punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Jadi sekarang ini di Ketapang bukan lagi hanya tempat kita mencari atau membeli ikan Ya. hasil tangkapan nelayan, tapi juga menjadi destinasi wisata. Bisa wisata juga di Iya, situ. dan kita memperkenalkan aquaculture kepada masyarakat. Waduh, jadi pengen ke sana ya. Iya. Jadi pengen lihat langsung. Tapi sebenarnya tantangan terbesar membangun daerah pesisir itu seperti apa sih Pak Nah, Zaki? yang pertama memang bagaimana kita bisa merubah pola dan gaya hidup masyarakat di pesisir pantai. Kemudian dengan melibatkan mereka dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga sekarang ini tantangannya ke depan bagaimana mereka bisa berkelanjutan, sustain, mengurus seluruh fasilitas sarana prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Oke. Maka dari itu kami masih akan mengevaluasi, memantau dan membina masyarakat di sana sampai 2 tahun ke depan nanti. Ya, begitu juga kita libatkan BUMD dan BUMDes untuk mengelola kawasan tersebut agar nanti pengelolaan ini melibatkan masyarakat pastinya membuka lapangan pekerjaan dan kemudian mengajak mereka bekerja di dalam kawasan tersebut yang tadinya mohon maaf tidak punya pekerjaan hanya di rumah, sekarang ibu-ibunya bisa ikut membantu di sana dengan tentunya
mendapatkan penghasilan ya tambahan. Nah, konsep ini yang nanti kita jadikan program di Desa Ketapang. Kemudian berikutnya, Desa Ketapang akan menjadi pilot untuk pembangunan desa-desa yang lain. Oke. Insya Allah dimulai 2023 nanti. Berarti plannya ada akan berapa desa nih Pak? Oke, 2023 kita akan mulai dengan 4 desa terlebih dahulu. 4 desa terlebih Ya. dahulu. Nanti konsepnya mirip dengan Ketapang, hanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin ada yang mangrove-nya terlebih dahulu kita rehab ya untuk memperbaiki kawasan sambil berjalan infrastruktur dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang perekonomiannya dulu nih. Jadi kita bangunkan dulu misalkan pasar ikannya, kemudian tempat tambat perahunya untuk nelayan dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Nah, Berarti ini gerakannya perlahan begitu ya, tapi nanti pada akhirnya akan keseluruhan desa ini ya? Ya, 25 jadi desa secara dari keseluruhan ya, Pak 25 desa itu memang sudah ada beberapa yang kita prioritaskan. Tadi ketertinggalan, kemudian kemiskinan yang cukup tinggi, infrastruktur yang memang harus menjadi prioritas kita. Itu skala prioritas yang kita lakukan untuk memilih lokasi-lokasi berikutnya yang kita bangun. Salah satu pembangunan sebuah daerah itu kan adalah untuk mewujudkan juga cara agar kantong-kantong kemiskinannya juga bisa berkurang. Pak, ya. Ya. Nah ini apa yang dimaksimalkan nih Pak Zaki melihat dari masing-masing keunggulan dari per desa begitu ya. Ya. Sejauh ini dari yang apa sudah dibangun atau percontohannya sejauh mana perekonomian ini mulai bergeliat lagi. Oh ya. Seperti apa gambarannya dan nanti gambaran akhir untuk kesemuanya ini akan seperti apa? Nah, jadi Kecamatan Mauk ini adalah salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Tangerang, persis berada di tengah-tengah. Jadi kalau di utara itu yang di tengah-tengahnya Kecamatan Mauk. Dan Kecamatan Mauk ini salah satu kecamatan yang memiliki daerah padat kumuh miskinnya juga cukup tinggi, ya dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Maka dari itu kurun waktu 10 tahun terakhir ini, walaupun bukan hanya di Mauk ya, ada beberapa kecamatan lain. Mauk ini menjadi prioritas pembangunan kita juga. Di mana dalam kurun waktu 10 tahun itu puskesmasnya kita rapihkan, kita tingkatkan gitu ya menjadi puskesmas rawat inap di sana. Kemudian juga pasar yang tadinya pasar tumpah menjadi pasar modern, tradisional masuk ke dalam. Dilengkapi juga dengan sarana-sarana pendidikan lain. SD, SMP semua kita upgrade dengan penambahan ada sanitasi sekolah dan lain sebagainya. Nah, berjalannya waktu, kemudian pembangunan Desa Ketapang ini ternyata merubah bukan saja menambah pemasukan buat masyarakat, tapi juga mudah-mudahan nanti merubah perilaku mereka agar mereka jauh lebih bersih lagi, jauh lebih tertib lagi terhadap lingkungannya, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian juga membuka peluang-peluang usaha lain buat mereka. Sekarang ini kapal-kapal nelayan yang biasanya siang hanya ditambat saja, itu ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa dipakai untuk wisata yang hanya berlayar sekitar 10-15 menit terus kembali lagi. Dan ini merupakan ekstra pemasukan buat mereka. Terus di dalam kawasan itu banyak kita persiapkan juga tempat-tempat untuk kuliner yang memang diberdayakan masyarakat yang ada di sana. Jadi mereka bisa ya sederhananya jual kopi, jual teh gitu ya, jual minuman-minuman ringan dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian merubah wajah Ketapang yang tadinya tertinggal, kumuh gitu ya, hampir terisolir, sekarang ini menjadi terbuka dan memiliki peluang yang sangat luar biasa bagi masyarakatnya. Pembinaan UMKM di sana juga seperti apa Pak? Karena kan kalau dilihat kan ada penataan infrastruktur yang sudah dijalankan, kemudian juga sudah ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi pembinaan untuk keberlanjutan masyarakat untuk tetap bisa melakukan usaha ini sejauh ini dari pemerintah daerah seperti apa Pak? Jadi kita memang memiliki unit-unit dinas OPD yang memang sudah memiliki tugas masing-masing. Siapa yang membina perikanannya ya, untuk tambak semua di bawah Dinas Perikanan Kelautan. Kemudian untuk mangrove dan kawasan kebersihannya itu lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Tangerang. Nah, untuk UMKM-nya memang ada Dinas Koperasi dan UMKM yang ikut membina masyarakat di sana. Jadi 3 tahun yang lalu kami juga mengajak masyarakat untuk memulai koperasi. Koperasi ini
diperuntukkan untuk para nelayan simpan pinjam. Biasanya mereka pinjam ke koperasi itu antara 1 sampai 2 juta untuk biaya solar ya, untuk melaut. Nah, koperasi ini sudah berjalan dengan baik dan di UMKM juga beberapa memang yang memang di bawah binaan dari dinas. Jadi tempat-tempat kuliner di sana itu adalah UMKM yang binaan dinas kita. Jadi makanannya macam-macam. Jadi orang ke sana itu bisa menikmati suasana, bisa melihat kehidupan pantai ya, nelayan di pantai, dan juga bisa menikmati kuliner yang di sana. Bahkan kita undang Chef William Wongso juga untuk hadir ke Ketapang, memberikan latihan kepada para pemenang lomba masak beberapa waktu yang lalu. Nah ini mudah-mudahan bisa menggugah ataupun membuka mata mereka bahwa peluang sekarang ini ada di tangan masyarakat di Desa Ketapang. Menarik ya, jadi one stop entertainment ya Pak. Iya. Jadi datang ke sana nggak cuma untuk makan, bisa wisata juga. Wisata, dan kita bisa memperkenalkan bagaimana mangrove itu mulai dari pembibitan, penyemaian, penanaman dan lain sebagainya dengan pemeliharaannya. Itu juga ada edukasi untuk masyarakat kita. Oke, ini salah satu mungkin tantangan kali ya Pak Zaki ya, yang menjadi perhatian cuaca yang masuk ke musim penghujan saat ini. Dan ini membuat ada beberapa kegelisahan ya, khususnya untuk para teman-teman yang tinggal juga di pesisir Kabupaten Tangerang, dirasakan adanya abrasi katanya terjadi selama 30 tahun terakhir, panjangnya 1 kilometer. Ada beberapa besar titik ya? yang sampai 1 kilometer. 1 kilometer. Nah ini seperti apa nih Pemda melakukan, karena kan ini kita bicara juga mengenai isu lingkungan gitu ya, dimana kita juga concern sekali saat ini pun untuk keberlangsungan atau sustainability bisnis dengan keberlangsungan lingkungan yang ada. Ini sejauh ini seperti apa Pak Zaki? Jadi contoh konkretnya itu memang ada di Ketapang ketika kita mulai menanam dan memelihara dan juga merehab kawasan mangrove yang ada di Desa Ketapang mulai dari 2014. Jadi persis di sebelahnya ada desa namanya Marga Mulia, itu yang tadi Mbak katakan ada abrasi yang hampir 1 kilometer panjangnya. Nah di Marga Mulia ini juga nanti akan kita lakukan, yang pertama langkahnya adalah melakukan rehabilitasi kawasan mangrove-nya terlebih dahulu. Kawasan mangrove ini ternyata bukan saja ampuh untuk menahan abrasi, tapi juga mereka bisa memperbaiki kualitas air di lingkungan hutan mangrove-nya. Nah, jadi ke depan konsep dari Desa Ketapang yang hampir komplit ini yang akan kita tawarkan ke kawasan-kawasan yang lain. Tadi pembangunan ini tidak lagi hanya sekedar infrastruktur dan perekonomian masyarakat, tapi juga harus memperhatikan lingkungan hidup. Betul. Sementara kewenangan, keuangan, dan juga kemampuan pemerintah Kabupaten Tangerang kan sangat terbatas, apalagi di pesisir pantai. Kita tidak punya anggaran, tidak punya kewenangan juga untuk membangun misalkan ya polder-polder besar untuk penahan ombak di pesisir pantai kita. Jadi apa yang kami lakukan dengan disesuaikan dengan kemampuan kita, ya memang suka tidak suka kita harus melakukannya secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Membangun kawasan satu kawasan per satu kawasan, kemudian dengan konsep yang jelas nantinya. Itu dia. Oke, berarti sudah ada hal-hal yang dilakukan, roadmap dan planningnya ya. Gitu. Jadi hanya butuh suntikan apa nih Pak, agar terlaksananya dengan mulus gitu, dengan smooth Pak? Sebetulnya kita dari pembangunan yang pertama Desa Kohot kemudian ke Desa Ketapang itu kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kementerian lembaga terkait ya, itu sudah kita lakukan. Nah ke depan itu kita berharap juga dari kementerian-kementerian lingkungan hidup, PUPera, perikanan kelautan ya, ikut berperan serta juga di kawasan-kawasan yang lain. Gitu. Nah ini yang sangat penting. Begitu juga dengan peran mitra swasta kita, entah itu dari industri, dari pengembang properti dan lain sebagainya. Jadi konsep kebersamaan ini didukung dengan pemberdayaan masyarakat lokal, mudah-mudahan akan berjalan dan akan berkelanjutan, akan sustain. Itu sih sebetulnya yang paling penting. Baik, sekarang kita coba lihat ke isu global ya, soal resesi, soal awan gelap 2023 begitu ya, soal kemudian bagaimana nanti Indonesia menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja terjadi di global. Nah sekarang bagaimana mungkin
Pak Zaki melihat ketahanan ekonomi daerah Ya. itu tersendiri sebagai salah satu fondasi besar juga untuk ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan supaya tetap bisa running well, tetap sustain begitu ya, walaupun Ya. mungkin nanti akan ada gejolak seperti inflasi yang juga cukup tinggi begitu ya, mungkin ada beberapa kenaikan harga, kemudian mungkin daya beli yang agak sedikit terguncang begitu ya, seperti apa Pak Zaki? Baik, 2 tahun pandemi itu mengajarkan kita banyak hal sebetulnya, Mbak. Benar. Ya, termasuk bagaimana mentransformasikan juga bisnis cycle ataupun pertumbuhan ekonomi di kawasan kita juga ya. Di Kabupaten Tangerang terutama karena kita daerah industri sangat terpukul sekali dengan 2 tahun pandemi ini. Nah, ketika kita dihadapkan dengan prediksi yang sulit di tahun 2023, saya yakin domestic consumption kita, kemudian ketahanan pangan kita, itu mudah-mudahan ya sesuai dengan prediksi saya, itu akan siap menghadapi guncangan di 2023. Tadi inflasi itu kebanyakan kalau di Tangerang kalau untuk bahan makanan itu ada di beberapa bahan makanan seperti bawang goreng atau bawang merah, mohon maaf, cabai merah ya. Nah, ini sudah kita persiapkan langkah-langkahnya agar tahun depan itu guncangan-guncangan tersebut bisa kita redam. Kita tidak bisa menyetop guncangan, tapi paling tidak kalau kita sudah punya langkah persiapan dan pencegahan dini, guncangan itu tidak terlalu besar. Ya. Maka dari itu pembangunan kawasan, kemudian pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan baru, ya tidak lagi bergantung kepada industri. Tangerang ini hampir di titik nadir kalau untuk industri karena UMK-nya sudah tinggi. Investasi untuk pabrik di Tangerang pun sudah mahal. Jadi hampir tidak mungkin lagi kami membuka investasi di bidang pabrikasi dan manufaktur atau industri di Tangerang. Nah, bagaimana dengan potensi yang lain? Potensi yang lain inilah jasa services termasuk perumahan pemukiman dan penataan kawasan. Ini yang akan kami jadikan motor penggerak ekonomi di masa yang akan datang. Oke, kita akan lihat seperti apa ya. Karena semuanya sudah sesuai, sudah inline gitu ya. Mudah-mudahan. Tahun depan akan tetap bisa teratasi dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus gitu ya, Pak Zaki, optimis ya? menghadapi 2023. Gitu, baik, terima kasih atas waktu ya Pak Ahmad Zaki Iskandar selaku Bupati Tangerang sudah datang hari ini. Dan pastinya tetapkan Anda masih bersama dengan kami di Road to CNBC Indonesia Awards 2022. Kita masih bahas terkait ketahanan ekonomi daerah jurus hadapi ketidakpastian global. Kami akan segera kembali sesaat lagi.